saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Jikalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Hati kami siap untuk diajar, hati kami siap untuk dibentuk, diproses, diingatkan melalui firman Tuhan, sehingga hidup kami diperbaharui dari waktu ke waktu, agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Urapi pemberitaan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Umat-umat Tuhan yang pada saat ini sedang melakukan ibadah, tentunya saya begitu bersuka cita karena saudara adalah orang-orang yang luar biasa, mau bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani saudara, mau jujur, mau setia, mau memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia melalui ibadah dan juga melalui perenungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan 28. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncang, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan akan mengguncang langit dan bumi. Dan pada saat goncangan itu ada, saudara, akan terlihat perubahan pada hal-hal yang dapat digoncangkan. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia yang mudah untuk digoncangkan. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara yang sedang mendengar firman ini? Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap ada pada hal-hal yang tidak mudah tergoncangkan? Bagaimana posisi kita saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak hal yang digoncang dan ada banyak orang yang digoncang. Apakah itu orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apakah itu orang pintar ataukah orang bodoh? Apakah itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Semua saudara akan mengalami yang namanya goncangan, saudara. Bahkan pada hari-hari ini kita melihat di beberapa penjuru dunia terjadi goncangan yang hebat. Apakah itu di dalam hal kesehatan, di dalam hal sosial, di dalam hal politik,
di dalam hal ekonomi, di dalam hal budaya, dan lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebagian banyak orang yang bingung dan mencari-cari pegangan hidup kepada hal apa yang mereka miliki dan kepada siapa mereka bisa minta tolong. Namun saudara, hal itu juga belum bisa menjadi jawaban di dalam segala hal yang dibutuhkan, yang akhirnya hidup di dalam ketakutan dan kepanikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala hal yang menggoncang hari-hari ini semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Alkitab telah mencatat bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan menggoncang langit dan bumi. Allah menggoncang dunia agar tampak jelas perbedaan orang percaya dan yang tidak percaya, orang yang teguh di dalam iman atau orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam iman. Akan terjadi satu perbedaan, akan jelas dan semakin jelas mana yang dewasa di dalam Tuhan dan mana yang belum dewasa di dalam Tuhan. Mana yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mana yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semuanya akan teruji saudara melalui proses goncangan yang ada hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, karena Allah telah memberikan jaminan yang pasti bahwa di dalam Yesus Kristus tersedia bagi kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pegangan yang teguh. Amin saudara. Untuk itu saudara, milikilah sesuatu hal yang tidak mudah tergoncangkan. Hiduplah dengan hal yang tidak mudah tergoncangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengandalkan dunia, setiap orang yang mengandalkan manusia, setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan goyah lalu hancur ketika dilanda goncangan yang hebat. Tetapi saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan firman-Nya menjadi landasan hidup mereka. Mereka akan tetap kokoh dan tidak akan goyah meskipun ada goncangan sehebat apapun. Disitulah akan teruji, disitulah akan terbukti bahwa sungguh-sungguh dasar hidupnya adalah Tuhan, dasar hidupnya adalah firman Tuhan, pegangan hidupnya adalah firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena kelimpahan kekuatan yang didapatkan adalah dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu saudara, mari pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tadi firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita menolak Dia. Jangan sampai kita menolak pemberitaan firman Tuhan. Jangan sampai kita menolak firman-Nya. Jangan sampai kita berpaling dari Dia. Allah berfirman bahwa Ia akan menggoncang bumi. Jadi saudara, bukan antikristus yang akan menggoncang bumi, tetapi firman Tuhan katakan Allah sendiri akan menggoncang bumi. Kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan ingin menyampaikan dan ingin menyatakan kepada setiap kita bahwa semua yang ada di bumi ini sifatnya tidak kekal. Semua yang ada di bumi ini akan berubah dan akan lenyap. Untuk itu saudara, mari belajar menjadi bijak. Jangan mengandalkan semua yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya tidak kekal, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Sebab firman Allah berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 35, firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi setiap perkataanku, setiap perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan harus menjadi
pegangan hidup kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menggoncang? Mengapa Tuhan menggoncang? Yang pertama, saudara, yaitu agar kita semua waspada dan mempersiapkan diri sebelum semuanya terjadi. Di dalam 2 Petrus, saudara. Di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada setiap kita sebelumnya akan apa yang akan terjadi. Waspadalah dan persiapkan diri dengan bijak, dan jangan sampai kita kehilangan pegangan yang teguh di dalam Yesus. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan buat kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 ini mengajarkan kepada setiap kita agar kita mempersiapkan akal budi kita. Mari saudara, berubahlah oleh pembaharuan akal budi di dalam Kristus, sehingga saudara kita dapat hidup di dalam kehendak Allah dan dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetaplah di dalam pengharapan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup di dalam ketaatan dan tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Jagalah agar kita tetap hidup di dalam kekudusan. Apabila kita memilih untuk terus taat, untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, maka itu akan menjaga kita agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak dikuasai oleh dosa, sehingga hidup kita tetap terjaga untuk kekudusan seperti Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Daniel pasal 12 ayat 10, saya akan bacakan buat kita, saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Masih ingat dengan perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh? Apa yang membedakan mereka, saudara? Yaitu bagaimana cara mereka mempersiapkan diri, bagaimana cara mereka waspada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, goncangan pasti terjadi, bahkan sedang terjadi.
supaya yang tinggal adalah segala hal yang bersifat kekal. Saudaraku, dalam proses penggoncangan akan terjadi yang namanya penyucian, akan terjadi yang namanya pemurnian, akan terjadi yang namanya pengujian. Untuk apa? Untuk membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara, mulai saat ini waspadalah dan persiapkanlah diri untuk fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal dan yang tidak mudah tergoncangkan. Tetap andalkan Tuhan. Jadilah bijak untuk mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Melekatlah selalu kepada Tuhan seperti ranting pada pohonnya. Setia menantikan Tuhan dan berharaplah kepada sesuatu yang kekal dan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Matius pasal 7, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sedang mendengar firman ini, apa yang menjadi fondasi atau dasar hidup kita? Apa yang menjadi dasar fondasi hidup kita? Di dalam poin yang kedua ini, mengapa Tuhan menggoncang? Yang kedua, yaitu untuk menguji fondasi atau dasar hidup kita. Maka Tuhan sedang menggoncang. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekali lagi, apa yang menjadi fondasi atau dasar hidup kita? Apakah Tuhan dan firman-Nya, ataukah ada hal yang lain? Karena ini saudara pasti akan diuji, bahkan mungkin sedang diuji saudara. Yang tahan uji tidak akan mudah tergoncangkan, tidak akan mudah jatuh dan rubuh. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin saudara. Untuk itu saudara, mari milikilah fondasi hidup yang kuat, dasar hidup yang kuat, yaitu di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Fondasi hidup orang percaya adalah Tuhan dan firman-Nya, bukan yang lain. Jadi saudara, bijak dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengan bijak maka kita akan semakin kuat. Dengan bijak mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita tidak akan mudah tergoncangkan. Saudara-saudara, di akhir zaman ini, bahkan pada hari-hari terakhir ini, orang-orang akan lebih senang dengar firman yang sifatnya teori, yang sekedar pengetahuan, yang sekedar kata-kata motivasi, yang sekedar khotbah-khotbah tentang berkat. Kenapa saudara? Di situ tidak ada yang namanya proses. Di situ tidak ada hal yang harus memperbaiki diri mereka. Tidak akan ada hal yang menyinggung segala hal yang berkaitan dengan keinginan daging mereka. Namun saudara, perlu kita ketahui, apabila firman sudah mengingatkan kita, firman sudah menegur kita, membentuk hidup kita saudara, itu akan membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Tetapi saudara, yang lain beda saudara. Hatinya akan tergoncang.
hatinya akan mudah terombang-ambing. Kenapa saudara? Tidak mau dibentuk, tidak mau diajar saudara, mengeraskan hati, menutup telinganya untuk firman, serta mencari cara untuk berusaha menjatuhkan, menyerang orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Dan firman Tuhan katakan hal seperti ini akan terjadi di akhir zaman. Untuk itu saudara, mari milikilah fondasi hidup yang benar, sehingga saudara kita mau belajar untuk mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Seperti halnya tercatat di dalam Alkitab, di mana Tuhan begitu sangat muak dengan kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa saudara? Karena mereka tahu dan merasa pintar tentang hukum Tuhan, namun mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak mau hidup di dalam kehendak Allah. Justru saudara, pada saat mereka melihat Yesus sedang melayani, Yesus sedang mengajar firman Tuhan kepada orang lain, justru mereka berusaha untuk mencoba Yesus dengan menjebaknya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mereka merasa bahwa mereka seolah-olah lebih benar. Mereka merasa bahwa mereka seolah-olah lebih hebat, lebih pintar dari Yesus. Padahal saudara, mereka tidak menyadari bahwa mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hidup di dalam kebodohan. Mereka hidup di dalam kebebalan. Hidup mereka tidak lebih benar dari Yesus. Hidup mereka tidak lebih hebat dari Yesus. Hidup mereka tidak lebih berhikmat dari Yesus. Dan mereka belum tentu saudara dapat melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka keras hati. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau merendahkan diri di dalam kebenaran Allah yang sejati, saudara. Saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik, syarat iman sejati, bahkan hidup di dalam kerajaan Allah, bukan hanya sekedar tahu dan pintar tentang Tuhan, melainkan saudara mau merendahkan diri untuk dibentuk, untuk diproses oleh Tuhan, untuk menjadi pintar melakukan kehendak Tuhan. Memang rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman, rasanya sakit saudara. Namun saudara, melalui proses itu Tuhan akan mendandani hidup kita menjadi indah seturut dengan kehendaknya. Firman Allah mungkin ada yang menganggapnya seperti menyakiti kedagingannya. Namun saudara, firman Allah tidak mungkin membohongi hanya karena ingin menyenangkan kedagingan dan keinginan telinga kita, saudara. Firman Allah diberikan kepada kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan. Firman Allah diberikan kepada kita agar kita mau hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ia berkata kepada kita bahwa dasar hidup kita yang teguh adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasar hidup kita yang teguh dan tidak akan tergoncangkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Untuk itu saudara, mari milikilah satu keteguhan hati untuk membangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman dan Tuhan Yesus Kristus.
Pada waktu kita memberi diri untuk dibentuk di proses Tuhan, Dia akan menguatkan, meneguhkan setiap otot-otot rohani kita, sehingga menjadi pribadi yang teguh, pribadi pemenang yang telah memenangi setiap peperangan, pertempuran, setiap goncangan yang ada. Kenapa saudara? Karena fondasi dasar hidup kita kuat di dalam Dia. Mengapa Tuhan menggoncang? Yang ketiga saudara, yaitu untuk memisahkan antara iman yang sejati dengan iman yang palsu. Tuhan menggoncang karena Tuhan ingin memisahkan antara iman yang sejati dengan iman yang palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di dalam Matius pasal 13 ayatnya 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 13 ayat 27 sampai dengan 30 ini saudara, merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum. Tuhan selalu menabur benih yang baik di dalam hidup kita. Namun saudara, kadang manusia ada yang senang ditaburi benih yang tidak baik dari iblis. Karena benih yang tidak baik berasal daripada si jahat, berasal dari si iblis. Tuhan berkata, pada waktu lalang dan gandum itu bertumbuh, Tuhan bilang, jangan dicabut, tidak perlu dicabut. Biarkan lalang dan gandum itu tumbuh. Karena pada saat nanti menuai, akan kelihatan buahnya, akan kelihatan hasilnya seperti apa saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalang yang tidak menghasilkan buah yang baik, lalang yang tidak menghasilkan buah yang bermanfaat akan dikumpulkan, akan diikat dan akhirnya dibakar. Namun saudara, berbeda dengan gandum di dalam perumpamaan ini saudara. Firman Tuhan katakan gandum akan diselamatkan dan dikumpulkan di dalam lumbung. Di sini saudara ada pemisahan antara lalang dan gandum. Demikian juga dengan iman yang sejati dan iman yang palsu itu akan dipisahkan. Orang yang memiliki iman yang sejati akan dikumpulkan, akan diselamatkan, akan dilindungi, akan diteguhkan. Namun orang yang memiliki iman yang palsu saudara akan mengalami goncangan dan kebinasaan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3 saudara, 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam
api. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita membangun iman dan kerohanian kita hari-hari ini? Sudahkah kita memiliki iman yang sejati? Apakah iman kita sudah sungguh-sungguh kepada Yesus? Apakah kita memiliki satu tanggung jawab untuk membangun iman kita? Seperti apa tanggung jawab kita di dalam hal kita membangun iman kita di dalam Yesus, sehingga kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Dia? Firman Tuhan katakan, saudara, suatu kali kelak masing-masing orang, setiap kita, masing-masing pekerjaan kita akan nampak dan akan teruji. Apakah tahan uji atau tidak? Apakah mudah tergoncangkan atau tidak? Saudara-saudaraku, iman sejati akan teruji dan tidak akan tergoncangkan. Di akhir zaman ini, saudara, bahkan pada saat ini, apakah iman kita tetap kokoh atau justru rapuh? Apakah kita sungguh-sungguh setia dengan Tuhan? Dalam segala kondisi yang sedang membatasi kita hari-hari ini, apakah kita sudah benar-benar jujur, sudah benar-benar setia, serta dengan penuh tanggung jawab untuk membangun iman kita melalui ibadah-ibadah kita yang ada, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, meskipun hari-hari ini, saudara, itu dilakukan di rumah-rumah? Seperti apa, saudara? Disinilah kedewasaan iman kita akan teruji. Apakah kita memiliki iman sejati ataukah iman yang rapuh? Iman sejati atau iman yang palsu? Dalam ujian iman, saudara, ketaatan dan kesetiaan kita akan diuji. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kesetiaan dan ketaatan kita sudah tahan uji? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, umat-umat Tuhan yang mendengar firman ini, mari kita mengusahakan di dalam setiap diri kita, dengan segala kondisi yang ada hari-hari ini. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk membenahi iman kita, membenahi rohani kita, agar kita semakin teguh, semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena mau cari siapa lagi selain daripada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan kita apapun yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang lain tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, mari milikilah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang teruji, yang tidak tergoncangkan, yang mana ketaatan kesetiaannya juga akan ikut teruji, saudara. Mari, saudaraku yang kekasih, tetap teguh di dalam Tuhan. Bangun imanmu. Seberapapun tantangan yang harus dilewati, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, mengapa Tuhan menggoncang? Tuhan menggoncang untuk menyadarkan setiap kita bahwa pertolongan dan jawaban kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain, saudara. Bukan yang lain. Pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan orang percaya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 121, saudara. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dari mana datang pertolongan kita, saudara? Dari mana datang pertolongan kita? Firman Tuhan katakan, pertolongan orang percaya ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Firman-Nya berkata, Ia tidak akan membiarkan kita
kita goyah. Ia yang akan membuat orang yang mengasihinya menjadi kuat, menjadi tahan, dan menang atas setiap goncangan. Siapa yang dapat menyelamatkan diri kita dari segala goncangan, saudara? Dan hal-hal yang dapat membinasakan selain daripada Tuhan Yesus. Seharusnya dan sebenarnya, saudara, melalui goncangan yang ada, itu akan menyadarkan setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa setiap saudara dan saya yang mendengar firman ini, kita sangat-sangat butuh akan Tuhan. Pertolongan kita tidak akan datang dari yang lain. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang ajaib, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya Tuhan Yesuslah jawaban di dalam setiap hidup kita yang percaya. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, mari ingatkan diri sendiri. Mari ingatkan orang lain. Mari ingatkan orang yang di sebelahmu, saudara. Mari ingatkan yang di sebelahmu bahwa kita ini butuh Tuhan. Katakan kepada orang sekitarmu, kita ini butuh Tuhan. Tuhan adalah tempat pertolongan kita. Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menggoncang? Yang kelima, saudara, seperti firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27 tadi yang kita sudah baca, saudara. Mengapa Tuhan menggoncang? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayatnya 26-27 tadi yang kita sudah baca, saudara. Firman Tuhan katakan, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi, saudara, firman Tuhan katakan menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala hal yang tidak akan tergoncangkan adalah segala hal yang bersifat kekal. Segala hal yang berasal dari dunia ini, segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini akan mengalami goncangan. Namun apa yang berasal dari Tuhan itu kekal dan tidak akan tergoncangkan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita tidak mudah tergoncangkan? Seperti firman Tuhan tadi katakan, yaitu jangan kita menolak Tuhan. Jangan kita menolak firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam iman yang sejati, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mudah tergoncangkan. Yang berikutnya, saudara, itu jadilah bijaksana dengan mau mendengar, mau dengar-dengaran, dan mau melakukan kehendak Tuhan, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Mereka akan kokoh, mereka akan kuat. Dan yang berikutnya, saudara, tetaplah mendekat dan melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan pertolongan kita. Seperti dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, seperti ranting yang melekat, yang menempel kepada pokok anggur yang benar. Kenapa? Kita nggak akan bisa hidup, kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak mendekat dan melekat kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang berikutnya saudara, hiduplah di dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus membimbing hidup kita, bukan kedagingan kita, bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah, keinginan Roh Kudus yang akan membimbing kita di dalam segala kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan yang lain saudara, tetaplah mengucap syukur senantiasa. Seperti firman Tuhan tadi katakan di dalam Ibrani, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat. Kalau kita hormat di dalam hal ibadah kita, saudara, kita tidak akan meninggalkan ibadah kita. Kita akan setia, kita akan takut akan Tuhan. Karena mungkin gembala kita tidak tahu, saudara seiman tidak tahu, namun Tuhan adalah Allah yang maha tahu kita ibadah atau tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berikutnya, bagaimana supaya kita tidak mudah tergoncangkan? Tetaplah setia di dalam iman dan dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, mari milikilah iman yang tidak mudah tergoncangkan. Seperti contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki satu pernyataan iman yang luar biasa. Jikalau seandainya Tuhan pun tidak menolong mereka, mereka akan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ini adalah satu iman yang luar biasa yang tidak mudah digoncangkan oleh goncangan apapun. Untuk itu saudara, mari persiapkan diri terhadap goncangan yang akan bahkan yang sedang dialami oleh semua orang. Pastikan bahwa kita membangun hidup dan iman kita di atas dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, semua tantangan dan realitas hidup yang harus kita hadapi, kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah tergoncangkan. Haleluya, amin saudara. Mari saudaraku yang terkasih, tetap teguh di dalam Tuhan. Milikilah dasar iman yang teguh, dasar hidup yang teguh, yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya, di mana firman-Nya tidak akan berlalu, firman-Nya tidak akan binasa, firman-Nya tidak akan tergoncangkan. Di dalam Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah setiap kami memiliki iman yang sejati, iman yang teruji, ketaatan dan kesetiaan kami yang teruji dalam Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang melihat, namun kami tetap bertanggung jawab untuk hidup di dalam segala kehendak-Mu. Kami tetap bertanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat segenap hidup kami. Semuanya terbuka di mata Tuhan, semuanya terlihat di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa hormat dan takut akan Tuhan, dan membangun iman kami di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu, sehingga kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah digoncangkan oleh apapun, karena kami percaya segala hal yang bersifat kekal itu akan terus ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman ini. Mungkin saat ini Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam membangun iman mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan perbaharui. Biarlah mereka mengambil satu komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar dengan goncangan yang ada saat ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Roh Kudus melawat setiap kehidupan kami, dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita saudara. Mari fokuslah dan berjuanglah untuk hal yang bersifat kekal,
dan milikilah iman yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hanya Yesus jawaban